Kita masuk ke bulan Maret. Oke, di bulan ini kita akan belajar sebuah tema yang baru, Gospel and Heroes. Sebuah pembelajaran dari kitab Hakim-Hakim. Jadi saudara, beberapa minggu ke depan kita akan diajak untuk baca sedikit demi sedikit kitab Hakim-Hakim. Belajar dari kitab Hakim-Hakim. Mungkin gak semua tokohnya kita akan pelajari di hari Minggu, tapi saya percaya kita mau. Walaupun gak ada di khotbahnya, tapi saya mau ajak kita semua untuk baca yuk step by step Hakim-Hakim 1 sampai terakhir. Kenapa? Karena semua itu ditulis untuk jadi peringatan buat kita. Tapi kan Hakim-Hakim udah lama banget. Iya saudara, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya masalah manusia dari dulu, sekarang dan sampai nanti itu sama. Cuman apa? Bajunya doang yang diganti. Masalahnya itu aja sebenarnya. Nah, hari ini saya kasih judul Gospel and Us. Dari Hakim-Hakim 1 sampai Hakim-Hakim 3 ayat 6. Gitu. Nah, sebelum saya mulai, Hakim-Hakim itu bicara apa sih? Hakim-Hakim itu settingnya adalah bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, dipimpin Musa, dia keluar dari Mesir, lalu mereka mengalami perjalanan 40 tahun di padang gurun. Setelah 40 tahun di padang gurun, maka kepemimpinan itu diserahkan karena Musa akan meninggal, lalu Musa serahkan ke Yosua. Nah, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, settingnya dimulai setelah Yosua meninggal nanti. Setelah Yosua meninggal, maka masuklah ke zaman Hakim-Hakim. Bangsa Israel belum jadi satu bangsa yang kuat, satu bangsa yang bersatu. Mereka masih kumpulan suku-suku. Hakim-Hakim dimulai dengan kematian Yosua sekitar 1375 sebelum Masehi. Sampai hakim terakhir itu Samuel yang memilih Saul jadi raja pertama Israel. Maka Israel berubah dari dipimpin hakim-hakim, kumpulan suku-suku jadi satu bangsa, satu kerajaan yang dipimpin sama seorang raja. Itu kurang lebih 1050 sebelum Masehi. Jadi masa hakim-hakim ini kurang lebih 325 mungkin sampai 350 tahun kurang lebih. Bukan masa yang sebentar. Nah, tapi nanti kita lihat masalah bangsa Israel apa? Ya itu aja nantinya. Hakim. Nah, kalau saudara dengar kata hakim di konteksnya kitab Hakim-Hakim itu bukan seperti pengertian hakim sekarang. Apakah nanti kita lihat ya, apakah Gideon itu pakai jubah gitu ya yang dasinya panjang gitu ya. Lalu ada meja besar dan mereka memutuskan masalah-masalah hukum. Ternyata enggak. Hakim itu yang dimaksud di sini bukan hakim seperti masa sekarang di pengadilan. Tapi hakim adalah pemimpin khusus yang dipilih Tuhan untuk memimpin suku-suku Israel. Ada hakim yang memimpin beberapa suku. Ada hakim yang memimpin hampir semua bangsa Israel. Nah, mereka adalah pemimpin, urusannya apa? Memimpin bangsa Israel untuk berperang lawan musuh, memimpin bangsa Israel untuk menyelesaikan masalah internalnya, masalah sama berhala, masalah-masalah hukum perselisihan juga gitu. Jadi bukan sekedar masalah hukum. Nah, hari ini kita akan mulai dengan membaca Hakim-Hakim 1 sampai Hakim-Hakim 3. Nah, kalau saudara baca Hakim-Hakim 1 sampai 3 itu bukan kronologis. Hakim-Hakim 1 dulu selesai, baru Hakim-Hakim 2, baru 3, enggak. 3 pasal pertama ini adalah pasal yang saling menjelaskan. Makanya nanti saya akan coba urutkan kronologisnya supaya apa? Kita lebih kebayang. Oke. Nah, saya mau ajak kita baca dari Hakim-Hakim 2 ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu ke masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Jadi setelah Yosua, udah kamu pergi ke milik kamu masing-masing. Ternyata bangsa Israel itu ke tanahnya dia bukan sekedar jalan pulang. Enggak, untuk memiliki tanahnya mereka terus perang. Nah, waktu berperang, kita balik ke Hakim-Hakim 1. Gimana sih cara mereka dapetin tanahnya?
Ayat 7, sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Jadi mereka harus perang, perangnya harus beneran. Ada waktunya mereka, kota itu mereka harus hanguskan, hancurkan supaya apa? Bangsa penduduknya pergi, mati atau pergi supaya apa? Mereka bisa duduki. Tapi juga nggak selamanya gampang. Kadang-kadang penduduknya balik lagi, harus perang lagi. Jadi ada kalanya perang sampai menghanguskan kota, tapi ada juga ayat 21 dibilang apa? Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Udah dihancurin, datang lagi, kita harus rebut lagi. Ada yang dihancurin, ada juga yang tinggal bersama-sama. Kalau kita lihat ayat-ayat setelahnya, bahkan banyak juga ternyata orang-orang Kanaan asli yang gak diusir. Jadi bangsa Israel masuk dan hidup bersama-sama dengan orang Kanaan. Suku Manasye tidak menghalau musuhnya. Suku Efraim tidak menghalau orang Kanaan sehingga orang Kanaan tetap diam di tengah-tengah mereka. Suku Zebulon tidak menghalau, tetap diam di tengah-tengah mereka. Suku Asyer tidak menghalau, suku Naftali tidak menghalau sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan. Jadi mereka menghidupi tanah perjanjian tapi penduduk aslinya gak dihalau. Nah yang jadi masalah, ada pepatah yang bilang gini, show me your friends and I'll show you your future. Nah ini terjadi sejak dulu sebenarnya. Gitu ya, waktu kita bergaul sama orang, sebenarnya apa yang terjadi? Pergaulan akan membuat saya mempengaruhi saudara dan saudara mempengaruhi saya. Waktu saya bergaul, saya gak suka minum kopi, tapi teman-teman saya peminum kopi yang luar biasa, pecinta kopi, kemana-mana minumnya kopi. Apa yang terjadi? Setahun kemudian saya sudah jadi si paling kopi. Betul? Waktu saya bergaul sama orang yang style fashionnya, celananya robek-robek. Setahun kemudian celana saya paling robek di antara yang lain. Kenapa? Karena pergaulan akan bikin kita saling mempengaruhi. Saling membuat mirip gitu ya. Kalau saudara lihat makanya cara bicara kita, cara pikir kita kadang-kadang dipengaruhi oleh orang-orang dengan siapa kita bergaul. Makanya teman-teman kita bisa menunjukkan gimana kamu nanti ke depannya. Nah, waktu bangsa Israel bergaul sama orang-orang Kanaan, maka mereka mulai berpikir, oh begini toh kehidupan orang Kanaan. Oh begini toh cara mereka memandang orang. Oh begini toh cara mereka beribadah. Lalu mereka mau pikir, kayaknya asik juga ya beribadah kayak gitu. Kayaknya asik juga ya gaul sama mereka. Enggak jahat kok. Mereka baik-baik juga kok. Dan akhirnya apa? Di Hakim-Hakim 3 ayat 5 kita lihat. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan. Orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki-laki orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Karena pergaulan itu maka mereka mulai gini, kayaknya menyembah Yahweh gak seasik itu ya. Lebih asik menyembah Baal dan mereka mulai gini, gue pilih menyembah Baal. Nah saudara, bukankah kita juga tinggal di tengah-tengah pemikiran dunia yang macam-macam? Kita tinggal di tengah pemikiran yang dunia yang bilang gini, ngapain? Udah yang penting mah ke gereja aja. Hidup mah gimana kita? Kita tinggal di tengah dunia yang bilang gini, kalau kamu mau dihargai, kalau kamu mau merasa berguna, maka kamu harus punya ini. Kejar ini dulu. Kalau kamu mau dicintai, kasih saya semuanya, maka saya akan cinta kamu. Kalau enggak, saya enggak mau cinta kamu. Bukankah kita tinggal di tengah-tengah dunia yang dengan Allah-Allah yang lain? Kita adalah murid Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia dengan Allah-Allah lain. Lah, tapi teman-teman saya semua udah Kristen, bahkan teman-teman saya udah gak ada yang nyembah Baal. Ada yang teman-temannya nyembah Baal? Wah, kalau ada serem juga ya. Itu tahun kapan gitu ya. Tapi masalahnya Allah lain itu berubah bentuk, saudara. Bukan lagi bentuknya patung atau sesembahan yang lain. Allah zaman now itu apa?
adalah segala sesuatu selain Yesus yang paling mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak. Itu Allah yang lain. Jadi saudara bisa tetap ada di gereja tapi menyembah Allah yang lain. Itu hebatnya ya. Kalau zaman dulu mau menyembah Baal harus datang ke kuil Baal. Hari ini saudara tetap bisa ke gereja tapi tetap menyembah Allah yang lain. Makanya kita harus hati-hati. Pertanyaan kita yang harus kita renungkan adalah, apakah sekarang firman Tuhan, kehendak Tuhan adalah sesuatu yang paling mempengaruhi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita? Apakah firman Tuhan yang paling menentukan? Lihat. Sinci eta meni Judas. Pasti pika sebelen. Loh, pertanyaannya waktu itu terbersit, apakah firman Tuhan pengen saya bicara begitu? Apakah firman Tuhan mau saya berpikir begitu? Apakah firman Tuhan mau saya bertindak begitu? Mana yang kita ikutin? Karena waktu kita mengikuti pikiran yang bukan firman Tuhan, sebenarnya kita lagi menyembah Allah-Allah lain. Kita lagi menyembah berhala di hati kita. Nah, awal tahun yang lalu saya pernah share ini di minggu pertama. Saudara, kalau saudara ikut Deeper hari Selasa lalu, Pastor Mike juga mengungkit hal yang sama. Banyak hal yang bisa jadi berhala kita. Rasa aman, status, rasa berguna, ada aktualisasi diri, rasa diterima, kebutuhan fisik. Apakah itu yang paling menentukan cara kita berpikir? Makanya Paulus di surat Roma bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang harus dirubah apa? Mulai dari sini. Saudara, murid Kristus itu bukan orang yang hadir di gereja. Kalau tadi kita mulai setiap minggu pertama kita dengan membacakan visi. Apa visi kita? Saya mau menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah. Apa itu murid Kristus? Murid Kristus adalah orang yang berproses. Semakin hari kehendak Tuhan semakin mempengaruhi caranya berpikir, berkata-kata, bertindak. Oke? Jadi kalau saudara mau jadi murid Kristus, yuk berproses. Prosesnya apa? Supaya semakin hari firman Tuhan semakin berperan dalam hidup saudara. Semakin menentukan dalam hidup saudara. Apa yang terjadi kalau kita gak jaga pikiran kita? Nah, Hakim-Hakim 2 ayat 7. Oh, dari tadi baru ayat 6 saudara. Sedangkan kita 3 pasal ya, jadi sabar ya. Hakim-Hakim 2 ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan bagi orang Israel. Ayat 8 dan ayat 9 itu menceritakan kematian Yosua. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu siapa? Yosua dan tua-tua. Dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Artinya setelah Yosua dan tua-tua ini meninggal dunia, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Allah ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Yang pertama, buat para orang tua, ingat memperkenalkan Tuhan itu tugasnya kita. Memperkenalkan Tuhan buat anak-anak kita itu tugas kita, bukan tugas pendeta, bukan tugas guru sekolah minggu. Kenapa? Kalau enggak akan bangkit generasi di bawah kita, yaitu anak-anak kita yang tidak mengenal Allah. Wow, orang tuanya taat, anaknya enggak. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memperkenalkan Allahnya. Dan saudara, kenapa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua? Saya berpikir karena mungkin Yosua ini bawelnya luar biasa. Jangan lupa beribadah, ayo. Jangan begini ya, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Saya jadi ingat satu kejadian. Saudara, anak saya yang paling kecil, masih TK kecil gitu ya. Beberapa bulan terakhir ini ada fenomena yang baru.
di rumah saya terutama, kalau anak-anak itu batuk dan pilek nggak selesai dalam seminggu 2 minggu. Bahkan bisa bulanan, entah kenapa. Jadi kalau batuk itu bisa 2 bulan, 2 bulan setengah baru sembuh. Gitu ya, karena kita melihat ini lalu kita perketat pengawasan, betul? Jadi kita bikin peraturan, di rumah tidak boleh makan permen, makan coklat, dan makan ice cream. Itu dilarang keras. Dan karena kita larang maka kita nggak beli, di rumah aman. Lalu muncullah bulan Desember penuh kebahagiaan. Di mana orang-orang saling membagi hampers. Di mana di sekolah pun ada hampers. Ikut acara sekolah minggu pulang bawa hampers. Orang-orang ada yang traveling, pulangnya bawa kado dan semuanya bentuknya permen dan coklat. Maka persediaan coklat dan permen itu numpuklah di rumah. Anak saya yang paling kecil tahu peraturannya jelas. Dilarang makan permen, coklat dan ice cream. Lalu suatu kali dia punya ide yang baik, terus dia bilang sama saya dan istri saya, "Papi, Mami, kan aku gak boleh makan coklat, tapi kan di kita banyak. Boleh gak kalau aku bawa ke sekolah untuk aku bagiin ke teman-teman?" So sweet ya, tentu saya bilang boleh. Dan saya melihat pasti keturunan papanya. Ya dong, penuh dengan belas kasihan dan baik hati. Lalu dia mulai bawa, besoknya dia bawa lagi. Lusanya bawa lagi gitu. Oh saya lihat, oh luar biasa ya, teman-temannya pasti suka banget nih. Sampai suatu hari saya jemput anak saya ini, lalu karena perbedaan keluar sama kokonya cuma 15-20 menit, saya tunggu di sana. Saya tunggu di sekolahan, anak saya udah keluar, mereka sambil main-main saya perhatiin dari jauh. Sambil diperhatiin dari jauh, terus dia lagi main-main, dia deketin tasnya, dia buka, coklatnya masih ada. Satu bungkus kue coklat itu masih ada. Terus dia minta, "Papi bukain, aku mau kasih ke teman-teman aku." Wah, makin terenyuh ya. Dibukain terus dia bawa. Lalu satu bungkus itu dia kasih, dia ambil satu, dia kasih ke temennya. "Ini buat kamu." Dah, terus dia lari. Dan di pojok sisanya dia makan semua. Keesokan harinya beberapa hari kemudian mulai ada penyelundupan dalam tas. Jadi kalau tasnya dibuka entah kenapa coklat selalu ada di dalamnya. Kalau ditanya ngapain kamu bawa ini? Kan buat dibagiin. Ya kita nggak bisa ngomong lagi ya sudah. Sampai kemarin gurunya WA ke istri saya. "Mam, apa betul Cesi itu dibawain bekal coklat 1 batang sebesar ini?" Kenapa? Karena Cesi minta dibukain buat dia makan. Lalu kita mikir, jadi selama ini bukan dibagiin saudara. Itu adalah alasan untuk dia makan sendiri sebenarnya. Nah pertanyaannya, ketaatan dia itu adalah ketaatan yang karena takut dihukum. Di rumahnya dia taat. Di rumah dia tidak makan coklat sama sekali. Kenapa? Karena ketahuan dihukum. Tapi ketaatan itu hanya akan melahirkan pemberontakan. Ketaatan itu akan muncul dalam hati gini, kapan saya bisa ngakalin papa saya? Kapan saya bisa ngakalin mama saya? Supaya apa? Saya intinya pengen makan coklat tapi gak mau ketahuan. Ketaatan kita sama Tuhan, kalau itu lahir dari takut tidak diberkati, lahir dari ketakutan kita gak lagi jadi anak Tuhan, lahir dari ketakutan kita nanti Tuhan tinggalin saya, semua ketakutan itu akan melahirkan pemberontakan. Dalam hati kita gini, kapan Tuhan lengah dan saya bisa ambil kesempatan. Kalau ini boleh, makanya pikiran kita selalu apa? Bohong gak boleh ya. Kalau bohongnya agak abu-abu, abu-abunya ini mah masih bagus, masih rada putih kok. Gak jahat-jahat amat. Kita selalu ngambil batas mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang boleh kita geser 1 milimeter supaya apa? Seperti masih taat padahal hatinya sudah tidak taat. Harusnya waktu kita merenungkan kasih Tuhan, ketaatan kita bukan karena rasa takut, tapi karena kasih. Maka waktu kita taat karena kasih, yang ada bukan pemberontakan tapi menghasilkan kesukaan. Semakin hari saya semakin gini, saya pengen lakukan firman lagi. Saya mau melakukan firman lagi, kenapa? Karena itu menyenangkan Tuhan. Karena itu menyenangkan orang yang begitu sayang sama kita. Saudara, kalau kita lihat di Hakim-Hakim selanjutnya di ayat ke-11. Dan waktu orang Israel itu mulai tidak taat sama Tuhan, apa yang dia lakukan? Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan meninggalkan Tuhan.
Dan kita harus ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan ada konsekuensinya. Waktu orang Israel beribadah pada Baal, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Saudara, kita harus ingat semua tindakan kita ada konsekuensinya. Semua tindakan kita ada akibatnya. Waktu anak saya diam-diam makan coklat, apa yang terjadi? Seminggu kemudian ya batuk. Waktu batuk gak bisa tidur. Kenapa? Batuk terus sepanjang malam. Akhirnya apa? Ya harus diobatin. Apakah sebagai bapak saya bilang gini, tuh batuk kan? Udah jangan lagi pakai uang papa buat beli obat. Ini konsekuensi dari kamu. Enggak, hati saya tetap sayang sama anak saya. Saya gak mau, batuk itu bukan bukti bahwa saya sudah tidak sayang lagi sama anak saya. Batuk adalah konsekuensi dari apa yang dia buat. Akhirnya apa? Saya tetap bawa ke dokter, saya tetap beliin obat. Waktu dia gak bisa tidur tetap kita temenin. Saudara, konsekuensi akan datang sama kita. Tapi kasih Tuhan tidak akan berubah karena perbuatan kita. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Siapa yang bangkitin hakim-hakim? Tuhan. Betul? Siapa yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok? Tuhan. Jadi waktu orang Israel lagi ancur-ancuran, lagi hidupnya rusak karena konsekuensi perbuatannya, siapa yang datang untuk menyelamatkan? Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan gak berhenti mengasihi bangsa ini. Tetapi yang jadi masalah, juga para hakim-hakim itu tetap tidak mereka hiraukan. Udah ada hakim-hakim, udah ada yang nyelamatin, akhirnya apa? Gak dihiraukan lagi. Kenapa? Karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak patut. Ayat 18, setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang mendesak dan menindas mereka. Ayat 19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat dengan mengikuti Allah lain. Bukankah ini juga gambaran kita? Berapa banyak saya juga begini dalam kehidupan saya. Waktu kepentok datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan, saya salah. Saya tinggalin Tuhan. Saya anggap Tuhan gak ada. Saya andelin diri sendiri buat ambil keputusan bisnis, ambil keputusan ini dan itu. Tuhan ampuni. Lalu Tuhan lawat. Tuhan dampingi, Tuhan pulihkan. Setelah mulai baik, setelah mulai ada harapan, apa yang saya lakukan? Saya masukin Tuhan ke kulkas, simpan baik-baik. Lalu saya berjalan lagi dengan kemampuan saya sendiri. Dengan pikiran saya sendiri. Dan akhirnya kepentok lagi, datang lagi sama Tuhan. Siklus ini kan siklus hidupnya kita. Betul gak sih? Sampai akhirnya gini kita bilang, Tuhan saya aja capek ngelihat diri saya sendiri begini. Capek. Rohani, rohana. Rohani, rohana. Sebentar rohani, sebentar lagi jatuh. Sebentar rohani, sebentar lagi jatuh. Nah harusnya ini boleh jadi pelajaran buat kita. Kenapa? Karena berhala-berhala itu saat kita lengah maka dia akan kembali masuk dalam hidup kita. Sekali lagi ya, apa yang dimaksud berhala? Segala sesuatu yang mempengaruhi, yang menentukan cara kita berpikir, berbicara, bertindak. Waktu apa kata orang itu mulai masuk ke saya, maka itu menentukan cara saya berpikir, bertindak, berkata-kata. Dan kapan dia masuk? Bukan waktu saya kuat. Dia akan tunggu waktu saya lengah. Waktu saya lengah langsung masuk. Gak butuh waktu lama. Butuh sepersekian detik saja untuk itu ada di sini.
dan mulai bereaksi sama badan saya. Maka kata Tuhan, aku pun tidak menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Jadi bangsa-bangsa yang hidup sama mereka Tuhan nggak usir lagi. Ayat 22, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka atau tidak? Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Hari ini kita juga tinggal di tengah bangsa yang punya banyak pemikiran. Tetangga kita pemikirannya beda-beda. Orang tua kita mungkin pemikirannya beda, nilainya beda. Dan Tuhan izinkan supaya apa? Untuk kita dites, kita diproses. Apakah kita memang benar dalam hati kita mau taat firman Tuhan atau kita taat karena masyarakatnya taat semua. Saudara, kalau misalnya ada masyarakat satu kota yang setiap jam 6 pagi akan bersama-sama datang ke gereja dan berdoa. Kalau saudara gak datang kan piomongin. Betul gak? Kalau saudara gak datang kan nanti gimana apa kata orang. Saudara taat bukan karena Tuhan. Saudara taat karena takut diomongin. Makanya kita ditempatin di orang yang punya pemikiran berbeda dengan banyak Allah yang lain. Supaya Tuhan mau cek hati kita benar mau taat karena hubunganmu sama Tuhan. Atau karena Allah yang lain. Pertanyaannya, maukah kita tetap jadi murid Kristus yang tetap hidup di jalan Tuhan? Maukah kita tetap hidup di jalan Tuhan? Tapi Pak susah, maka kita lihat, maka kita butuh gospel. Apa kata gospel soal ini? Kata gospel soal ini ada di Hakim-Hakim 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Artinya apa? Tuhan gak lihat bangsa Israel bagaimana, tapi Tuhan bilang apa? Kalau aku udah janji, aku gak akan cabut. Waktu Tuhan bilang kamu akan hidup di negeri yang kujanjikan, maka itu yang terjadi. Bangsa Israelnya nyebelin gak? Nyebelin. Kita belajar 40 tahun mereka menolak Tuhan sebenarnya. Tapi Tuhan bilang janjiku tetap sama kamu. Dan kalau janji Tuhan tetap sama bangsa Israel, maka janji Tuhan buat saudara dan saya juga tetap walaupun kerohanian kita naik dan turun. Harusnya ini boleh jadi suatu landasan kita melangkah. Tuhan adalah pribadi yang independen. Artinya gak tergantung saya setia maka Tuhan setia. Gak tergantung saya melayani maka Tuhan baik. Enggak, dia independen. Kalau dia adalah kasih maka dia kasih all the time. Kalau dia adalah Allah yang setia, maka dia akan setia sepanjang waktu. Saudara, pernah merenung? Kalau saudara ada di antara saudara yang orang yang sangat menghargai waktu, saudara paling benci sama apa? Orang yang datang terlambat. Karena saudara akan datang 15 menit sebelumnya sambil ngitungin jam. Belum datang. Pas nih udah jam 7, masih belum datang. Kalau saudara orang yang jujur, saudara akan benci sama orang yang bohong. Pernah gak saudara mikir, Allah itu Allah yang setia. Dan kita lihat, waktu saya renungin, dan Kristian bukan orang yang setia. Berapa banyak pikiran Kristian yang menyimpang dari Tuhan. Saya mementingkan kepentingan saya sendiri dibanding Tuhan. Saya melakukan apa yang saya mau dibanding firman Tuhan. Dan waktu saya renungkan itu, maka saya mendapatkan apa? Wow, gila ya kasih Tuhan sama saya. Hebat ya kasih Tuhan ya. Gak masuk akal loh. Tuhan yang setia masih mau terima Kristian yang gak setia sama Tuhan. Yang banyak pikirannya bercabang. Disitulah muncul ketaatan. Maka saya, wow, Tuhan gila banget sama saya. Maka saya mau menyenangkan dia. Caranya gimana?
hidup taat sama firman Tuhan. Dan itu harusnya jadi perenungan kita setiap hari. Apa kata gospel? Kata gospel, saudara dikasihi. Apa kata firman Tuhan? Saudara dipilih sama Tuhan. Saudara ditebus. Saudara diberkati. Ini yang diberkati ayatnya salah ya. Itu belum diganti ya. Saudara menjadi ahli waris. Saudara akan mendapatkan damai sejahtera. Saudara punya sukacita. Saudara punya pengharapan. Saudara akan dimampukan. Dan semua janji ini tidak pernah dibatalkan buat saudara. Yesus mati buat kita. Supaya kita bisa jadi ahli waris. Apa warisan Tuhan? Semua janji ini warisan kita. Di waktu kita jatuh, renungkan lagi. Saya memang jatuh, tapi saya tetap anak Tuhan. Hebat ya Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan sama saya. Sehingga dia tetap mau terima saya yang suka jatuh. Begitu besar kasih Tuhan dan kesabarannya sama saya. Sampai saya yang mikir aja suka ngaco-ngaco. Ngomong suka salah-salah. Tindakan apalagi. Tapi dia tetap mau terima saya. Dan itu yang gospel lakukan. Harusnya perenungan ini akan melahirkan ketaatan kasih. Yang membawa pada kesukaan. Yang membawa pada kita, saya mau menyenangkan Tuhan lagi. Saya mau menyenangkan Tuhan lagi. Saya mau menyenangkan Tuhan lagi. Saudara, gak cuman itu janji Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kita akan didampingi oleh Roh Kudus. Dia yang akan mengajarkan kita, mengingatkan segala sesuatu. Jadi kalau saudara bilang, saya tapi pelupa apa? Saya belum baca firman Tuhan banyak. Hei saudara, waktu saudara percaya ada Roh Kudus di dalam kita. Dia yang akan mengajarkan, mengingatkan semua firman Tuhan. Makanya di hati kita suka ada. Kamu tadi marahinnya kelewatan loh. Kayaknya harusnya gak begitu loh. Nah pertanyaannya waktu diingetin responnya apa? Filipi 2 bilang apa? Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kekuatan kita untuk taat datang dari siapa? Tuhan. Kemauan kita untuk taat datang dari Tuhan. Jadi semuanya sebenarnya sudah dikerjakan sama Tuhan. Untuk kita tetap hidup dalam jalan Tuhan, Tuhan udah kasih Roh Kudus yang mendampingi, mengajarkan, mengingatkan. Tuhan kasih kemampuan. Tuhan kasih kemampuan. Apalagi bagian kita mau izinin gak Tuhan korek apa yang di dalam. Bagian kita mau gak kita dioperasi sama Tuhan. Tuhan udah siapin semuanya loh. Tinggal gini, kadang-kadang Chris kamu sombong loh. Chris kamu butuh pengakuan loh. Apa jawaban kita? Enggak Tuhan. Enggak Tuhan. Lalu kita mulai nyari 1000 alasan di sini untuk membenarkan. Selama kita nyari alasan dan kita menolak untuk dioperasi sama Tuhan, maka kita akan tetap ada di titik yang sama. Bahkan mungkin mundur. Yuk izinkan Tuhan untuk tunjukkan berhala apa yang ada dalam hati kita. Renungkan firman Tuhan. Untuk apa? Kamu kalau berharga harus dipuji sama orang. Enggak. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan, kamu berharga karena Yesus mati di salib, darahnya untuk tebus kamu dan saya. Renungkan itu terus sampai benar-benar kita percaya. Ya, saya berharga karena Yesus. Putuskan firman Tuhan sebagai penentu apa yang kita pikirkan, bicarakan, dan lakukan. Dan kapan ini dilakukan? All the time. Karena ingat, waktu kita lengah, berhala itu muncul lagi. Waktu kita lengah, berhala itu berkuasa lagi. All the time, jaga. Sebagai murid Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan allah-allah lain, kita perlu selalu menjaga pikiran kita agar kehendak Tuhan tetap jadi penentu cara kita memandang, cara kita berbicara, dan tindakan kita. Dan ini gaya hidup murid Kristus. Saya selesai, tapi saya mau ajak kita semua sekarang untuk masuk
saat yang indah sama Tuhan. Mulai renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan hatimu hari ini. Minta Roh Kudus Tuhan, bicara yuk. Aku mau dioperasi sama Tuhan. Aku mau Roh Kudus bicara, ada berhala apa? Ada hal apa yang harus aku perbaiki? Ada berhala apa yang harus aku keluarkan Tuhan? Karena aku mau menyenangkan Tuhan. Bukan soal selamat gak selamat. Saudara percaya, hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus Tuhan, saudara selamat. Tapi hidup yang menyenangkan Tuhan adalah hidup yang tetap ada di jalan Tuhan. Yuk, sambil kita naikkan satu pujian, sambil kita renungkan dan minta Tuhan bicara sama kita. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Yes Tuhan, izinkan kekudusan Tuhan mengungkapkan berhala-berhala kita. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yuk saudara, dalam kehidupan kita miliki waktu-waktu indah kita sama Tuhan. Selalu izinkan Tuhan bicara sama kita. Izinkan Dia mengorek hati kita. Izinkan Dia memurnikan hati kita. Sampai sampah-sampah yang lain kita mau keluarin saudara. Tuhan yang begitu setia, bersabar sama kita. Tuhan yang begitu kudus, tetap mengasihi kita. Renungkan betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya kasih itu. Yang kadang-kadang jelas gak masuk akal buat kita. Tuhan gak mungkin begini, ya. Tapi kasih Tuhan gak masuk akal buat kita. Kasih Tuhan gak pernah logis. Dan hari ini Dia mau bilang, maukah kamu tetap hidup dalam jalan-jalanku? Maukah kamu hidup menyenangkan aku? Mungkin ada yang di antara kita yang bilang, Tuhan aku udah capek Tuhan, bahkan aku aja udah menyerah dengan diriku sendiri. Kayaknya aku udah gagal lagi. Udahlah Tuhan. Tuhan cuma mau bilang, Tuhan gak pernah menyerah sama kamu. Tuhan gak pernah kurang kasih buat kamu. Tuhan selalu ada mendampingi engkau. Yuk, izinkan Tuhan mengorek hatimu, memimpin jalanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan masa depan kami sama Tuhan. Kami mau menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.